wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Permatasari. Saya bersama dengan 4 orang teman saya, yaitu Jubaidah, Umu Syakinah, Miranda Mahardika, dan Riza Afneda Vita. Kami berlima akan mempresentasikan tentang budaya mutu. Pengertian dari budaya mutu kita akan mempelajari setelah kita mengetahui terlebih dahulu budaya organisasi. Budaya organisasi memiliki 5 unsur. Yang pertama adalah peningkatan terhadap bisnis atau usaha. Yang kedua, nilai organisasi. Yang ketiga, model budaya. Yang keempat, tradisi organisasi. Dan yang terakhir adalah penyebaran budaya. Budaya mutu adalah sistem nilai organisasi yang menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keberlangsungan perbaikan mutu yang berkesinambungan. Budaya mutu terdiri dari 4, yaitu nilai-nilai, tradisi, prosedur, dan harapan tentang promosi mutu. Tujuan budaya mutu sendiri adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung untuk mencapai perbaikan mutu secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubaidah. Saya di sini akan melanjutkan dari presentasi Saudari Indah Permatasari. Saya akan menerangkan organisasi yang mengembangkan dan mempertahankan budaya mutu yang sangat berbeda dengan organisasi yang menerapkan budaya tradisional. Dalam hal antara lain, nyimak di sini ya. Yang pertama yaitu filosofi operasi. Yang kedua, harus mempunyai tujuan. Dan yang ketiga, pendekatan manajemen. Yang keempat, sikap terhadap pelanggan. Yang kelima, pendekatan pemecahan dalam suatu masalah. Yang keenam, ada hubungan pemasok. Dan yang paling terakhir yaitu yang ketujuh, di sini ada pendekatan peningkatan kinerja karyawan. Nah, di sini ada karakteristik organisasi yang memiliki budaya mutu. Antara lain nih, di sini nih akan muncul. Yang pertama yaitu berorientasi terhadap kepuasan konsumen. Obsesi terhadap perbaikan yang secara terus-menerus. Keinginan yang tulus akan masukan dan umpan balik. Pendekatan kerja tim juga sangat dibutuhkan terhadap menyelesaikan suatu masalah dan proses itu sendiri. Yang selanjutnya itu kemitraan internal yang saling mendukung. Di sini rekan kerja juga dipandang sebagai konsumen internal loh. Pelibatan dan pemberian wewenang karyawan yang secara luas. Dan jangan lupa di sini juga perusahaan mempunyai pendidikan dan pelatihan yang disediakan untuk karyawan dalam sebuah level. Dan yang selanjutnya itu memiliki standar kerja dan mutu loyalitas yang tinggi. Dan di sini juga kita akan memberikan penghargaan untuk karyawan yang berprestasi. Next time di sini aku juga akan menerangkan bagaimana cara mengaktifkan mengaktifkan perubahan budaya. Nah, untuk mencoba penerapan TKM harus disertai menciptakan budaya mutu itu sendiri. Nah, yang pertama nih, ini nih, perubahan budaya dapat dilakukan sebelum atau setidaknya paralel dengan pelaksanaan TKM itu sendiri. Yang kedua dengan alasan antara lain. Yang pertama nih, alasan yang pertama yaitu perubahan tidak bisa terjadi dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Yang kedua, harus melakukan pendekatan TKM yang mungkin berbeda dari manajemen biasa. Yang ketiga yaitu perpindahan ke TKM membutuhkan waktu, jadi nggak begitu cepat kita berubah. Nah, yang terakhir yaitu dalam konversi ke TKM, hasil positif jarang dicapai dalam program jangka pendek itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan perubahan budaya. Nah, perubahan budaya merupakan salah satu tantangan yang paling sulit yang akan dihadapi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini peran pimpinan puncak sangat penting
dalam sebuah organisasi. Yang kita ketahui, pimpinan puncak itu terdiri dari CEO, kemudian general manager, direktur, dan yang lainnya. Nah, budaya organisasi tidak bisa diubah tanpa perubahan dalam kepemimpinan. Perubahan budaya memerlukan dukungan, ide, dan kepemimpinan dari karyawan di semua tingkatan. Membangun budaya mutu. Nah, membangun budaya mutu seperti halnya kita membangun sebuah bangunan. Nah, budaya mutu ini menekankan pada sumber daya manusia di dalam organisasi dan standar kinerjanya harus lebih tinggi. Nah, menurut Peter Scholtes, manajemen harus dimulai dengan mengembangkan pemahaman peraturan dari perubahan organisasi. Yang pertama, memahami sejarah dari budaya yang saat ini ada. Yang kedua, jangan menyalahkan sistem namun meningkatkannya. Yang ketiga, siaplah untuk mendengar dan mengamati. Yang keempat, melibatkan semua orang yang terkena dampak dari perubahan. Pertentangan perubahan budaya mutu. Perubahan banyak ditentang oleh banyak organisasi. Contohnya perubahan struktur organisasi, penggantian pimpinan, penambahan staf, dan kualitas pekerjaan. Nah, di sini perbaikan berkelanjutan atau disebut juga continuous improvement berarti perubahan secara terus-menerus dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Mahardika. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang perbedaan persepsi dari perubahan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, di sini ada kata-kata persepsi. Apa sih arti dari persepsi tersebut? Persepsi itu merupakan sebuah proses atau hal yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Contohnya ada sebuah kebijakan dari pemerintah. Nah, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tersebut akan diterima oleh masyarakat atau penduduknya bisa sebagai pro dan kontra. Jadi ada sebagian yang mendukung dan sebagian ada yang menolak atau disebut dengan kontra. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Bisa lihat sebelah sini ada tabel perbedaan persepsi perubahan. Nah, dari tabel di sini ada 3 pokok poin utamanya. Yang pertama ada usulan perubahan, yang kedua ada persepsi pendukung, dan yang ketiga ada persepsi penentang. Mari kita bahas. Jadi yang pertama, dari usulan perubahan ada otomatisasi proses produksi. Maka dari segi persepsi pendukung, kita akan berpikir bahwa dari otomatisasi proses produksi tersebut akan meningkatkan produktivitasnya. Sedangkan dari sisi persepsi penentangnya, maka akan menjadi sebuah ancaman terhadap pekerjaan mereka. Dan yang kedua, dari usulan perubahannya melibatkan dan memberdayakan karyawan. Maka dari sisi persepsi pendukungnya, kita akan melihat bahwa akan fokus kepada sumber daya untuk perbaikan berkesinambungan. Sedangkan kita lihat dari persepsi yang bertentangannya, kita akan kehilangan kewenangan. Selanjutnya ada usulan perubahan untuk membangun kemitraan dengan pemasok. Yang pertama dari persepsi pendukung. Di sini kita bisa melihat bahwa kita akan berpikir dengan kerjasama kita akan saling menguntungkan. Sedangkan dari persepsi penentang akan mengganggu pembentukan jaringan dalam pembelian. Usulan perubahan selanjutnya ada untuk menetapkan program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Dari segi persepsi pendukung, kita akan berpikir bahwa tenaga kerja akan lebih memiliki pengetahuan dan lebih terampil. Sedangkan dari persepsi penentang atau yang kontra, maka kita akan berpikir banyak mengeluarkan biaya-biaya yang tidak penting. Selanjutnya ada usulan perubahan tentang bergabung dengan jaringan perusahaan. Di sini kita dapat melihat tentang persepsi pendukungnya bahwa kita akan berpikir dengan meningkatkan daya saing dapat berbagi biaya dan sumber dayanya. Sedangkan kita lihat dari persepsi penentangnya, maka kita akan berpikir bahwa para pesaing tersebut akan memperoleh keuntungan dari yang mereka pelajari tentang perusahaan itu. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas lebih lanjut. Bisa dilihat di sini ada langkah tentang memfasilitasi perubahan. Dari langkah-langkah tersebut kita mempunyai 3 langkah. Ada langkah pertama, kita lihat di sini, yaitu memulai dengan pola pikir baru terhadap perubahan. Untuk langkah keduanya, kita bisa
di sini, ada memahami kekhawatiran orang-orang yang berpotensi untuk menentang. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, di sini bisa kita lihat, yaitu tentang melaksanakan strategi promosi perubahan. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah memfasilitasi perubahan. Untuk langkah pertama kita bisa lihat di sini. Maksudnya adalah untuk menerapkan pola pikir untuk memfasilitasi perubahan dengan mendukung perubahan tersebut secara menyeluruh. Baik teman-teman, di sini ada langkah yang kedua kita bisa lihat di sini, yaitu memahami kekhawatiran orang-orang yang berpotensi untuk menentang. Maksudnya kita akan khawatir tentang perasaan mereka seperti mereka akan mengalami rasa takut, kehilangan, atau ketidakpastian dari perubahan yang akan kita buat. Oke teman-teman, di sini ada langkah yang ketiga bisa kita lihat di sebelah sini, yaitu melaksanakan strategi promosi perubahan. Maksudnya di sini adalah dengan kita melibatkan para penentang, maka kita dapat menghindari kejutan dan mulai melakukan perubahan secara perlahan. Lalu kita juga bisa mulai perubahan tersebut dari hal yang kecil dan fleksibel, serta menciptakan lingkungan yang positif, memasukkan perubahan tersebut, dan merespon dengan cepat dan positif akan perubahan tersebut. Lalu, kita dapat bekerja dengan para pemimpin dan melakukan orang dengan hormat dan tanggap, serta jadilah orang yang membangun. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya dan penjelasan materi selanjutnya akan dibantu oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Afnenda Fitra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Miranda Maharika. Nah, saya langsung saja mulai presentasinya. Nah, di sini saya akan membahas tentang membangun budaya mutu. Membangun budaya mutu ini melibatkan perencanaan dan aktivitas efektif untuk membangun sebuah bisnis, departemen, ataupun unit. Nah, di dalam budaya mutu ini, dia itu terdapat sebuah fase. Apa sih nama fasenya? Nah, nama fasenya itu adalah fase transisi emosional. Nah, seperti yang ada di gambar sini. Nah, dia kan ada 7 nama di dalam fase transisi emosional. Apa aja sih nama-namanya? Yang pertama itu ada shock, yang kedua ada denial, yang ketiga ada realization, yang keempat ada acceptance, yang kelima ada rebuilding, yang keenam ada understanding, dan yang terakhir ada recovery. Nah, menurut Gach dan Davis, tahapan-tahapan untuk melakukan perubahan budaya mutu dalam sebuah organisasi antara lain: yang pertama, identifikasi perubahan yang dibutuhkan; yang kedua, tulis rencana perubahan; yang ketiga, mengembangkan rencana perubahan; yang keempat, memahami proses transisi emosional; yang kelima, mengidentifikasi orang yang berpengaruh dan buat mereka menjadi pendukung; yang keenam, melakukan pendekatan persuasif; dan yang terakhir, terapkan strategi pengenalan atau sosialisasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang mempertahankan budaya mutu. Membangun budaya mutu adalah usaha yang menantang untuk setiap organisasi. Nah, hal ini bahkan lebih menantang untuk mempertahankannya dari waktu ke waktu. Dalam rangka mempertahankan budaya mutu, organisasi harus mendorong perilaku sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kesadaran mutu sebagai budaya. Yang kedua, pastikan bahwa ada banyak bukti komitmen pimpinan. Yang ketiga, memberdayakan karyawan dan mendorong pengembangan diri dan inisiatif. Yang terakhir, memperhatikan dan menghargai perilaku yang cenderung untuk memelihara dan mempertahankan budaya mutu. Nah, gimana presentasi dari kelompok kami? Semoga bermanfaat materi ini tentang budaya mutu. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.